Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah, guru kita semuanya, Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Persis Kabupaten Bandung, Al-Ustadz Agus Saifullah, kemudian Ketua Panitia, dalam hal ini sebagai bidang jamiah PD Pemuda Persis Kabupaten Bandung, Al-Ustadz Ihsan, juga bidang jamiah yang lain, Ustadz Hamdan, Ustadz Sandi, dan yang lainnya. Kemudian seluruh pengurus pimpinan daerah Pemuda Persis Kabupaten Bandung dan pimpinan harian bidang jamiah, juga kader yang memenuhi syarat begitu ya untuk mengikuti kegiatan muhadharah jamiah di lingkup pimpinan daerah Pemuda Persis Kabupaten Bandung. Pertama, saya secara kelembagaan mewakili pimpinan wilayah Pemuda Persis Jawa Barat, karena kebetulan diamanahi di bidang jamiah bersama Ustadz Subhan dan Ustadz Iwan. Sebetulnya kita bagi-bagi peran, bagi-bagi tugas, bagi-bagi ladang amal, Ustadz, karena terus terang dari tahun pertama sampai tahun kedua ini program jihad, agenda jihad pimpinan wilayah itu luar biasa padat. Minggu ini saja dari hari kemarin kita bagi-bagi. Kemarin bidang jamiah ada yang mewakili PW juga untuk pembinaan di Depok, karena itu jadi target kita juga Kota Depok. Mudah-mudahan bisa dinaikkan levelnya dari PC non PD menjadi pimpinan daerah begitu. Kemudian hari ini Ustadz Agus Priyatna ya Ustadz Agus Priyatna beserta wakil sekretaris menghadiri kegiatan rapat koordinasi atau tausikul jamiah bersama PW Persis Jawa Barat di Pangalengan, Ustaz. Nah, tentunya ini ucapan mohon maaf dari Ustadz Agus karena mendelegasikan, tidak bisa menghadiri dan mendelegasikan kepada bidang jamiah. Kedua, atas nama lembaga pimpinan wilayah Pemuda Persis Jawa Barat, tentu kita mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan daerah Pemuda Persis Kabupaten Bandung. Sebab hal ini yang harus menjadi ruh, kemudian harus menjadi, saya pikir boleh dijadikan sebagai budaya organisasi juga begitu. Karena hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan organisasi, termasuk di dalamnya SDM, sistem dan lain sebagainya, itu hal yang harus terus menjadi lokomotif dan ruh gerakan kita. Sebab organisasi Pemuda Persis itu organisasi pengkaderan yang setiap saatnya dihadapkan dengan tantangan dan ancaman begitu. Plus ada juga peluang begitu. Maka untuk istilahnya ngigelan zaman gitu ya kita harus mentradisikan bagaimana kita membangun paradigma organisasi sesuai dengan perkembangan zaman yang hari ini mengemuka begitu. Itu kemudian yang kedua. Yang ketiga, amanah dari Ustadz Agus bahwa memang pimpinan wilayah Pemuda Persis Jawa Barat hari ini melalui bidang jamiah dan bidang-bidang terkait terus melakukan kolaborasi dan mensinergikan gerakan. Kita tidak ingin kemudian Pemuda Persis itu stuck pada satu program jihad yang sifatnya turun-temurun, warisan, tapi kita tidak paham value apa yang ada dalam setiap program itu. Makanya ikhtiar kita bersama tentunya kita ingin memetakan sebetulnya seperti apa seharusnya Pemuda Persis ini berkembang dan terus menampilkan eksistensinya. Sebab tentu ini menjadi harapan kita bersama sebagai kader yang hari ini istilahnya bercokol, berkembang begitu ya di Pemuda Persis. Kita tidak ingin 10 atau 15 tahun ke depan Pemuda Persis itu hanya sekedar nama saja tanpa ada eksistensi yang jelas, tanpa ada warisan nilai-nilai yang jelas bagi generasi-generasi selanjutnya. Nah, dalam kerangka untuk menjaga dan mempertahankan giroh perjuangan kita, hitoh perjuangan kita, kemudian gerakan-gerakan kita, ya tentu ini harus
menjadi ikhtiar kita bersama, terutama yang hari ini kita sedang berada di pimpinan di Jamiah Pemuda Persatuan Islam, baik pada level pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, sampai ke pimpinan jamaah. Saya pikir ini menjadi tugas kita bersama. Selanjutnya, saya ingin sampaikan dulu beberapa hal. Sejak dilantik, kemudian melakukan muskerwil di tahun pertama sampai sekarang, visi yang menjadi visi Pemuda Persis Jawa Barat adalah ingin membentuk uswah gerakan, itu kata kuncinya. Uswah gerakan pemuda Islam. Artinya kita ingin tampil tidak hanya dalam sebatas ruang-ruang kejamiahan saja. Tentu ketika berbicara gerakan pemuda Islam, kita dihadapkan dengan adanya gerakan-gerakan yang lain. Dalam konteks gerakan keislaman. Kita mengenal misalkan saudara kita ada pemuda Muhammadiyah dalam lingkup yang sama. Ada GP Ansor, ada pemuda Al-Wasliyah dan lain sebagainya. Tapi kemudian visi yang diambil itu bukan hanya sebatas menjadi uswah gerakan bagi pemuda Persis, tapi uswah gerakan pemuda Islam secara umum. Yang responsif, inovatif, kolaboratif dalam rangka menjawab tantangan dakwah kita di Jawa Barat pada tahun 2023. Ini visi kita. Maka visi ini diturunkan menjadi beberapa visi. Dalam lingkup kejamiahan, misi yang penting kami sampaikan dan menjadi ikhtiar kita bersama, dari mulai pimpinan wilayah sampai pimpinan jamaah, saya pikir adalah bagaimana hari ini kita harus menyiapkan paradigma organisasi yang modern. Nah, ini yang kemudian harus kita terjemahkan bersama dalam bentuk ikhtiar-ikhtiar keorganisasian yang jelas begitu dan terencana. Saya pikir beberapa kali kegiatan pimpinan daerah Pemuda Persis Kabupaten Bandung sudah mengarah ke arah sana. Mensupport bagaimana kita menjadikan organisasi Pemuda Persis ini sebagai organisasi yang punya paradigma modern begitu. Paradigma modern itu bukan berarti kemudian kita mendestruksikan atau mendiskreditkan gerakan-gerakan atau pola-pola tradisional yang lalu, tidak. Tapi kita mengambil nilai-nilai tradisional yang ada yang sudah dilaksanakan oleh para founding fathers kita tanpa kemudian melakukan perubahan-perubahan, pembaruan-pembaruan yang orientasinya untuk kemajuan jamiah. Makanya ikhtiar kami di bidang jamiah dalam rangka mencapai visi misi yang tadi, kita kemudian berikhtiar. Dimulai kemudian membangun apa yang menjadi isu strategis Pemuda Persis Jawa Barat hari ini. Setidaknya ada 4 hal yang menjadi isu strategis Pemuda Persis di Jawa Barat hari ini. Pertama adalah bagaimana kita mengembangkan organisasi atau jamiah kita, baik secara struktural maupun gerakan aktivitas dakwahnya begitu. Artinya bagaimana Pemuda Persis ini hadir eksistensinya secara keorganisasian, tanpa kemudian juga tidak lupa bagaimana aktivitas dakwahnya juga dirasakan oleh masyarakat gitu pada umumnya. Makanya kita punya target-targetan, Ustaz. Salah satunya ikhtiar ini dilakukan misalkan kita mengembangkan beberapa PC untuk menjadi PD. Target kita di tahun kedua ini mudah-mudahan ya ini doa juga dan dukungan dari semuanya. PC Depok kebetulan baru punya 2 PC Depok itu. Mudah-mudahan bisa dinaikkan level jadi kota atau PD Depok. Kemudian Karawang juga sama. Baru ada 2. Mudah-mudahan bisa dinaikkan juga. Ya setidaknya kita membentuklah 3 pimpinan daerah tentu melalui mekanisme yang jelas. Makanya hari ini kita sudah merampungkan beberapa juknis yang diterjemahkan dari Ki-Akide, pedoman kejamiahan. Sebab kalau kita baca pedoman kejamiahan yang ada di Pemuda Persis itu belum sampai pada tahapan operasionalisasi. Makanya ikhtiar kita di bidang jamiah, tadi juga ngobrol dengan Ustadz Ihsan, dengan Ustadz Hamdan, kita ingin membentuk produk-produk keorganisasian. Yang produk organisasi itu ya setidaknya untuk lingkup Jawa Barat itu dibentuk dalam hal apa yang disebut dengan standar operasional prosedur. Bagaimana mengembangkan jamiah, misalkanlah kasus muslum, kan kadang-kadang tidak diatur secara teknis. Atau membentuk pimpinan jamaah, tidak diatur juga kan secara teknis. Makanya kita turunkan dari mulai tahap prapersiapan, pembentukan, pembinaan sampai dinyatakan sudah sehat bisa mandiri begitu. Prosesnya seperti itu dengan limit waktu yang jelas. Sehingga kan orang istilahnya mah henteu Pak antos-antos.
Kadang-kadang kan kita bingung, ini banyak kasus bukan hanya dalam lingkup pimpinan wilayah Jawa Barat. Ya kita juga sama Kang Isan. Alhamdulillah ini juga ada ngopi jamiah berdasarkan zonasi, ini harus dilakukan betul Ustaz. Karena kemarin juga PW seperti itu strateginya, dijonasi dulu, ternyata ada problem yang sama dalam konteks organisasian yang kemudian kita kerucutkan. Akhirnya lahirlah apa yang disebut dengan produk sistem dari keorganisasian kita dalam bentuk rencana strategis, dalam bentuk juklak juknis dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan ini jadi ikhtiar kita bersama, saya pikir dari mulai pimpinan wilayah setidaknya untuk konteks Jawa Barat. Sebab upami konteks pimpinan pusat mah kan kedah di pimpinan pusat. Gitunya kedah Ustadz Agus. Triple-nya kan gitunya. Ustadz Agus jigana ya mah boa-boa gitu. Signal ketua PPT bakal Ustadz Agus deh jadi triple Agus jigana gitu. Kita mah heureuna sami gitu. Nah, makanya ihwatu iman rahimakumullah memetakan isu-isu strategis tadi dalam mulai pengembangan jamiah, pengembangan SDM juga tidak boleh dilupakan. Yang kedua isu strategis kita. Kemudian setelah SDM ada juga yang berkaitan dengan pengembangan kerjasama keorganisasian. Ya kemarin kan saya lihat pimpinan daerah Kabupaten Bandung juga sama kan, mulai berikhtiar membangun jejaring dakwah begitu. Dalam konteks kita kan bagaimanapun itu jejaring dakwah. Ya dengan stakeholder terkait gitu kan, dengan pemerintahan setempat, dengan organisasi yang istilahnya satu sama kom lah ya, sareng pemuda Muhammadiyah, GP Ansor segala rupi, ataupun dengan stakeholder yang lain. Itu bagian dari isu-isu strategis yang sedang kita lakukan hari ini. Dan itu pun harus dilakukan termasuk pada lingkup pimpinan cabang. Bagaimana bisa membangun kerjasama keorganisasian dengan konteks pimpinan cabangnya masing-masing. Kan sama, ada camat kan gitu ya istilahnya, ada koramil kan gitu saja, ada kapolsek segala rupiah. Saya pikir stakeholder semacam itu ya perlu kita datangi, bukan berarti menjilat, tidak konteksnya, tapi bagaimana ketika kita hadir kemudian kita juga ada keberadaannya dirasakan, kemudian kita bisa mewarnai, itu yang diharapkan kan gitu. Itu yang kita harapkan hari ini ya, mudah-mudahan gerakan isu strategis yang ketiga ini dalam konteks pelebaran kerjasama keorganisasian bisa dilakukan. Itu mungkin tadi yang ketiga. Yang keempat, kita tidak boleh lupa bahwa paradigma organisasi modern itu harus lahir dari SDM yang berkualitas. Kalau kita membaca garis besar haluan negara, apa yang menjadi perencanaan pembangunan negara hari ini, kenapa misalkan Presiden Jokowi di periode kedua itu selalu menggelorakannya karena partai menggelorakan selalu misalkan mengkampanyekan apa yang disebut dengan SDM unggul. Sebab dalam momentum hari ini perencanaan nasional itu diarahkan bagaimana menguatkan SDM berkualitas. Ya saya pikir harus kita tarik hal itu. Sebab ada tantangan-tantangan yang mengemuka, bagaimana misalkan berkaitan dengan revolusi industri 4.0 hari ini. Bagaimana berkaitan dengan bonus demografi yang hari ini sedang dirasakan juga oleh Cina, dan Cina sukses memanfaatkan bonus demografi itu gitu. Dalam konteks Indonesia juga sama. Makanya sekarang yang sedang dikampanyekan itu bagaimana Indonesia menciptakan SDM unggul. Dalam konteks kejamiahan, kami di bidang jamiah Pemuda Persis Jawa Barat juga sama. Bahwa pengembangan SDM itu satu isu strategis yang harus dilakukan di periode ini. Gitu. Sebab ada tantangan-tantangan yang harus kita jawab tadi. Tantangan kejamiahan ini kan banyak. Belum lagi kalau misalkan kita sudutkan lagi dengan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana hari ini peradaban digital itu luar biasa masif kan dilakukan. Kita menjadi user, jadi pengguna, tapi belum tentu kita menjadi user yang kritis, itu masalahnya. Kenapa tidak kalau misalkan hari ini kita jadi pengguna juga, kritis, kemudian mampu memanfaatkan peluang-peluang dakwah yang ada hari ini. Terutama dengan memanfaatkan perangkat-perangkat digital yang hari ini ada. Ya saya pikir mau tidak mau Ustaz, hari ini. Sebab paradigma organisasi modern hari ini adalah paradigma satu yang sifatnya kolaboratif, yang kedua paradigma yang sifatnya sistemik, yang ketiga paradigma yang sifatnya berdasarkan instrumental teknologis. Artinya kecanggihan teknologi yang hari ini hadir itu harus kita manfaatkan.
Sebab kalau kita tidak bisa memanfaatkan perangkat teknologi yang hari ini diciptakan, bisa jadi beberapa kemungkinan. Satu, perangkat teknologis itu merubah tatanan keorganisasian kita selama ini, dan itu sedang terjadi. Kan urusan COVID itu hanya sebagai pemicu saja. COVID-19 itu kan sebagai pemicu saja. Dampaknya apa? Belajar kan sekarang menggunakan, harus dibiasakan menggunakan secara virtual. Kajian-kajian keislaman secara virtual. Rapat-rapat yang berkaitan dengan hal-hal kepentingan kebijakan organisasi harus dilakukan secara virtual. Dan itu adalah signal bahwa bagaimanapun perangkat teknologi ini akan masuk dan mempengaruhi konstelasi organisasi yang ada. Maka boleh jadi ketika perangkat teknologi ini muncul, boleh jadi justru merubah tatanan, merombak tatanan secara menyeluruh apa yang menjadi kebiasaan kita di organisasi. Atau yang kedua, tatanan ini kita manfaatkan. Tidak dalam konteks menghancurkan tatanan yang sudah ada, tapi justru menguatkan tatanan keorganisasian yang hari ini kita miliki begitu. Nah, saya pikir ancaman-ancaman dan tantangan-tantangan hari ini termasuk pada ruang-ruang digital adalah hal yang harus kita jawab. Makanya nantinya secara teknis, Ustadz, kami di pimpinan wilayah membagi kerangka kerja ini menjadi 3 sasaran utama secara strategis. Ada sasaran jangka pendek yang kita bagi berdasarkan 1 tahun pertama. Sekarang kita sedang masuk pada sasaran jangka menengah. 2019 sampai 2020 itu dalam rumusan perencanaan pimpinan wilayah kita masuk bagikan sebagai bagian dari sasaran jangka menengah. Berkaitan dengan isu strategis yang tadi. Dan yang terakhir sampai tahun 1923 dalam rangka menjawab tantangan dakwah tadi sesuai visi Pemuda Persis Jawa Barat itu masuk pada sasaran jangka panjang. Mudah-mudahan bisa sampai 100%, tentu dengan dukungan semua pihak. Itu di samping tentunya kita menggantungkan harapan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada ikhtiar yang kita lakukan. Kalaupun tidak, dengan ada landasan ini saya pikir ini menjadi satu pondasi yang nantinya bisa dilanjutkan. Sehingga nanti di tahun 2023 pada saat Ustadz Agus Muswil begitu, Ustadz Agus Priyatna Muswil gitu, kemudian beliau tidak melanjutkan lagi bahasa kasarnya di pimpinan wilayah, tapi setidaknya ada warisan. Nanti bisa terkontrol, pimpinan wilayah sebelumnya baru sampai 70%. Berarti sisa 30% yang harus dilanjutkan di samping dengan pengembangan yang lain. Itu mungkin Ustadz beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai amanah dari Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Persis Jawa Barat. Mudah-mudahan melalui momentum ini, momentum Muhadharah Jamiah ini bermanfaat tidak hanya bagi pimpinan cabang di PD Kabupaten Bandung, tapi tentu bagi kita juga di pimpinan wilayah. Sebab ini adalah salah satu ikhtiar kolaborasi jihad gitu ya. Kolaborasi dakwah yang harus dilakukan sebab kesuksesan pimpinan daerah Kabupaten Bandung ini turut mempengaruhi kesuksesan kita di pimpinan wilayah. Pun halnya sebaliknya, kesuksesan di pimpinan cabang ya ini adalah indikator bagi kesuksesan pimpinan daerah begitu. Makanya apalagi pimpinan daerah Kabupaten Bandung yang saya lihat berdasarkan survei daring Jamiah itu 40% anggota aktif yang ada di Jawa Barat itu 40%-nya Kabupaten Bandung. Ya jigana nasional kan tampilan nasional gitu. Hartosna wajah Pemuda Persis itu bagaimanapun ada di Kabupaten Bandung. Salah satunya karena 40% berdasarkan survei daring Jamiah itu anggota aktifnya ada di Kabupaten Bandung dalam konteks Jawa Barat. Ya, mudah-mudahan ini ikhtiar kita bersama. Tentunya kita mengharap segala kemudahan, kelancaran dan kekuatan dalam mengemban amanah-amanah ini. Itu saja mungkin Ustadz yang dapat disampaikan. Sekali lagi mohon maaf simkuring ya kumawantun dalam rangka menyampaikan amanah-amanah dari Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Persis Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan basmalah kita buka kegiatan Muhadharah Jamiah yang dilaksanakan oleh pimpinan daerah Pemuda Persis Kabupaten Bandung dengan tema revitalisasi keorganisasian. Revitalisasi keorganisasian Jamiah Pemuda Persis Kabupaten Bandung. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan.
Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.